Film diawali kita berada di Drinkwater Road, jalanan sepi yang jarang dilintasi orang. Salah satu akses menuju kota Ebbing, dan juga di sini ada 3 buah billboard atau papan reklame. Lalu kita diperlihatkan Mildred, seorang ibu-ibu sedang menyetir dan memperhatikan ketiga billboard tersebut. Tanpa pikir panjang, Mildred langsung memesan billboard yang usang sudah lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang menyewa. Mildred langsung menyewanya kepada Red sebagai pemilik. Nggak tanggung, Mildred menyewa untuk 1 tahun, memberikan uang muka dulu sebesar $5.000. Lokasi kantor Red tepat berada di depan Departemen Polisi Ebbing. Sedikit informasi tambahan, Mildred adalah seorang ibu dari anaknya Angela yang tewas terbunuh dan diperkaos tanpa mendapatkan keadilan. As I was walking down the streets of Laredo, I spied a young cowboy all wrapped in white leather. Dixon, seorang anggota polisi yang melintas di jalan Drinkwater. Dia melihat billboard yang sudah jadi. Tulisan yang pertama ia lihat di billboard pertama, "How come Chief Willoughby?" Artinya, kenapa ketua Willoughby? William Willoughby adalah ketua polisi Ebbing. Dixon turun melihat lagi papan kedua dengan tulisan "And still no arrest", artinya dan masih tak ada penahanan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Dixon meminta penjelasan kepada petugas yang memasang papan reklame. Bukannya mendapatkan penjelasan, Dixon malah marah-marah duluan karena orang yang memasang ini adalah seorang pria kulit hitam. Sehingga mereka berdebat, dan billboard yang ketiga ini lebih parah lagi. Sampai-sampai Dixon menelpon atasannya yaitu William untuk memberitahu hal ini. Karena yang ketiga tulisannya adalah "Rape while dying", diperkaos saat sekarat. Pada pagi hari, Mildred mengantarkan Robbie anaknya untuk ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Robbie bete karena melihat billboard yang dibuat oleh Mildred. Setelah mengantarkan Robbie, Mildred pergi untuk bekerja. Di jalan, ia melihat William akan mendatangi kantor iklan. William bersama Cedric marah karena billboard yang disewa oleh Mildred. Kemarahan mereka ini gak bisa berbuat banyak karena Mildred sebagai penyewa dan Red sebagai pemilik billboard tidak melanggar hukum. Kabar ini dibawa ke kantor yang sangat marah, bukannya William melainkan Dixon. Dixon pun langsung menemui Red dengan penuh emosi akan menghajarnya, namun hal itu dihentikan oleh William. Aksinya Mildred gak berhenti cuma di billboard. Ia juga menyewa reporter untuk menyiarkan berita tentang billboard dan juga keadilan bagi anaknya Angela yang sampai saat ini belum ditangani oleh kepolisian Ebbing. Kabar ini pun langsung menyebar luas, membuat William down sampai melamun di tengah malam di kandang kudanya. Besoknya William mendatangi rumah Mildred mencoba untuk menjelaskan. William bilang ia sudah melakukan yang terbaik, melakukan pelacakan DNA kepada banyak pria, tapi tidak pernah ditemukan pelaku pemerkaos dan juga pembunuh Angela. Mildred gak peduli dengan hal yang sudah dilakukan, tapi yang pasti ia lihat polisi belum menangkap pelaku pembunuhan anaknya lebih dari 1 tahun. Mildred gak peduli dengan cara apapun yang ditempuh William, sekalipun ia harus mengecek sperma anak usia 8 tahun. I got cancer. I'm dying. I know it. Malamnya saat Red bermain biliar bersama James temannya, datanglah Dixon kembali. Ia mengancam Red soal billboard. Tidak lama dari itu Mildred datang untuk join main, membuat Dixon gak berkutik lalu pergi. Selesai dari bar, Mildred pulang. Ia melihat Robbie sedang duduk bersama pastor. Kedatangan pastor untuk membahas soal billboard. Robbie mendapatkan bulian dari sekolahnya karena soal billboard. Pastor pun menceramahi Mildred soal billboard. Ia bilang, alangkah baiknya billboard itu dicopot. Jika Mildred membutuhkan bantuan lain untuk mencari keadilan, semua orang di kota dan gereja akan mendukung. Permintaan pencopotan billboard bukan berarti pastor orang yang mendukung pemerkaos Angela,
tapi ia ingin menjaga kesehatan William yang hidupnya tinggal beberapa bulan karena ia mengidap kanker. Namun tanggapan Mildred gak peduli. Ia tetap akan menjaga billboard itu karena baginya jika suatu lembaga melakukan kesalahan, orang yang harus bertanggung jawab adalah pasti pimpinannya terlebih dahulu. Besoknya saat William sedang berobat, dokter basa-basi soal billboard Mildred. Karena muak selalu mendengar nama Mildred, ia berhenti dari pengobatan kankernya lalu langsung ke kantor polisi mengambil kasus Angela. Namun sebelum itu Dixon bilang ada 2 orang yang melapor ke polisi soal billboard, 1 wanita dengan mata aneh dan 2 seorang dokter gigi gendut. Akhirnya William melakukan pergerakan. Ternyata tempat eksekusi Angela berada di lapangan billboard ini. Tapi kasusnya tanpa bukti sama sekali. Di sini juga William memperingatkan kepada Dixon untuk tidak mengganggu Red lagi. Sementara Mildred sedang berada di klinik gigi. Dokter gigi gendut ini adalah yang dimaksud Dixon. Ia bernama Jeffrey. Mildred mendapatkan pelayanan tidak ramah dari Jeffrey karena ternyata Jeffrey adalah teman baik William. Ia protes soal billboard kepada Mildred karena menyinggung teman baiknya. Dan akhirnya Mildred melakukan ini. Mildred yang sedang berada di tempat kerja langsung dijemput oleh William karena ia mendapatkan laporan dari Jeffrey. Terpaksa Mildred harus ikut William karena Jeffrey menuntut Mildred. Mildred berada di ruang interogasi, bicara dengan William, bukan membahas soal laporan Jeffrey, melainkan membahas billboard. William mengorek informasi banyak banget. Ia mengetahui kalau keadaan ekonomi Mildred gak baik-baik saja. Ia bangkrut gara-gara membayar sewa billboard. Sampai-sampai Mildred menjual mobil mantan suaminya. Tapi Mildred gak gentar akan terus memasang billboard apapun kondisinya. Di tengah percakapan, tiba-tiba William muntah darah mengenai wajah Mildred. Ia nggak marah dan juga William minta maaf dia nggak sengaja melakukan itu. Mildred yang tahu soal kondisi kesehatan William, ia langsung keluar memanggil ambulan. William dibawa dan mengatakan kepada Dixon untuk membebaskan Mildred. Saat malam hari, Mildred yang menjemput Robbie melintas lagi ke jalan Drinkwater. Robbie mengungkapkan perasaannya kali ini. Ia setiap kali melihat billboard ini selalu teringat saudaranya Angela. Membayangkan kejadian yang ditimpa Angela membuatnya trauma. Mildred yang duduk di kamar Angela, ia teringat masa lalu ketika mereka berantem gara-gara Mildred tidak memberikan izin Angela membawa mobilnya. Pertengkaran mereka sampai membahas masa lalu. Mildred sampai emosi menyuruh Angela lebih baik jalan kaki saja. Hal itu diiyakan oleh Angela. Sambil pergi ia bilang, "Aku berharap saat di perjalanan diperkaos oleh seseorang." Mildred yang emosi, ia juga bilang, "Yeah, well, I hope you get raped on the way too." Sementara keadaan William, ia diharuskan untuk dirawat di rumah sakit sementara. Lalu di sisi lain, Charlie, mantan suami Mildred datang. Charlie ini adalah mantan anggota polisi. Kedatangan dia bersama pacarnya Penelope yang berusia 19 tahun untuk membicarakan soal billboard. Charlie mendapatkan tekanan karena ulah dari Mildred. Mereka pun bertengkar karena sama-sama mempertahankan egonya. Hingga akhirnya Charlie mengungkapkan kalau sebulan sebelum Angela tewas, ia meminta tinggal bersamanya karena tidak tahan dengan ibunya. Namun permintaan itu ditolak oleh Charlie. Bukan karena nggak sayang, tapi Mildred tidak percaya kepada Charlie. Ia akan sangat marah mengetahui kalau anaknya kembali kepada ayahnya. Saat malam hari ketika Dixon bersama ibunya nonton TV, mereka membahas soal Mildred. Sebagai ibu bukannya membawa anaknya ke arah lebih baik, ia menyarankan Dixon untuk melakukan sesuatu kepada teman Mildred agar dia goyah. Dan benar saja, keesokan paginya, Dixon menangkap Dennis, rekan kerja Mildred. Dennis ditangkap dan dijebloskan karena kepemilikan daun haram. Mildred yang protes tidak ditanggapi karena hakim telah menjatuhkan hukuman katanya. Mildred mengerti dan tahu penyebab Dixon melakukan ini. Pasti saran dari ibunya. Ia pun pergi meninggalkan kantor polisi.
Singkat cerita, William sudah pulang dari rumah sakit. Mereka berlibur di pinggir danau bersama keluarganya untuk menghabiskan waktu. Sementara itu, Mildred berada di kantor Red. Dia diberitahu oleh Red, Mildred terlambat membayar sewa selama 1 bulan. Red memberikan tenggang waktu 2 hari untuk bisa melunasi pembayaran. Keadaan ekonomi Mildred yang sedang sulit hanya bisa memberikan penjelasan doang kepada Red. Tapi untungnya, Pamela, asisten Red, datang memberikan sebuah amplop yang berisikan uang $5.000 dari seorang anak kecil. Di dalam amplop itu ada tulisan, bukan cuma Mildred doang yang benci polisi. Uang ini untuk biaya sewa billboard. Mendapatkan angin segar, Mildred pun langsung meminta nota pembayaran kepada Red sebagai bukti pelunasan. Malam harinya, William yang sudah kembali dari danau menidurkan kedua anaknya sambil memberikan dongeng sebelum tidur. Setelah itu, William bicara dengan Anne, istrinya. Ia mengucapkan terima kasih hari ini, sungguh menyenangkan dan luar biasa, dan Anne pun lanjut tidur. Setelah itu, William pergi ke kandang kuda, menutup kepalanya dan menembak dirinya sendiri. Di pagi hari buta, Anne melihat sebuah kertas tertulis untuk dirinya yang ditulis oleh William. Dia mengungkapkan soal perasaannya, menulis tentang istri dan kedua anaknya. William tidak ingin menghabiskan waktu untuk Anne yang mengurus dirinya saat kondisi William sudah parah. Ia memilih untuk meninggalkan memori menyenangkan terakhir sebelum pergi meninggalkan dunia. Polisi pun telah menemukan mayat William, dan di pagi harinya semua anggota polisi tahu kabar ini. Hanya Dixon yang tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya ada anggota yang kesal di kantor menyadarkannya. Dixon pingsan mendengar kabar kematian William. Dixon membela mati-matian William selama ini bukan karena dia seorang atasan doang, melainkan William adalah sosok panutan dalam dirinya. Kejadian ini membuatnya marah dan yakin ada kaitannya dengan billboard Mildred. Maka dari itu, dengan penuh emosi Dixon mendatangi kantornya Red, langsung menghajarnya dan melempar Red dari lantai 2. What are you looking at? Berita kematian William tersebar. Media mengaitkan kematian William akibat tekanan dari billboardnya Mildred. Kabar dari berita itu membuat Mildred dimusuhi satu kota karena sosok William di kota sangat dihormati. Kembali ke kantor polisi, kini kantor polisi Ebbing digantikan oleh anggota polisi tempat lain bernama Abe. Ia seorang pria kulit hitam, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Cedric dan Dixon. Untuk menunjukkan ketegasannya, Abe langsung menuju meja Dixon. Abe langsung bertanya soal kejadian tadi yang ia lakukan. Dengan enteng, Dixon menjelaskan dia habis memukuli Red dan melemparnya. Abe lanjut bertanya soal kasus Angela, yang dimana berkasnya berada di meja Dixon tak disentuh. Abe ingin tahu kelanjutannya, tapi Dixon malah tidak peduli. Dengan tegas, Abe langsung memecat Dixon saat itu juga. Saat Mildred bekerja menjaga toko, ia didatangi seorang pria. Kita sebut saja Danny. Danny mengenali Mildred, namun Mildred tidak mengenalnya. Di sini ia tiba-tiba marah melempar oleh-oleh kepada Mildred. Danny mengaku kesal karena kematian temannya yaitu William, dan ia mengatakan, andai saja aku adalah pelaku pembunuh dan pemerkaos Angela, tadinya Danny akan melakukan sesuatu kepada Mildred, namun dihentikan ketika Anne datang ke toko memberikan sebuah surat yang ditulis oleh William untuknya. Sambil menangis dan bicara, Anne mengungkapkan semua ini gara-gara billboard, lalu ia pergi. Mildred membaca isi surat tersebut. Di dalam tulisannya, William menulis kalau dirinya selama ini mencoba memecahkan kasus Angela, namun sulit karena tidak ada bukti. Mildred salah mengira kalau selama ini William diam saja, dan juga William menulis kalau uang sewa $5.000 itu untuk billboard adalah dirinya. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk kalau ia benar-benar peduli dengan Angela dan mendukung billboard tersebut, berharap kepergiannya bisa mengungkap pelaku pembunuh Angela.
Di sore hari, Dixon bersama ibunya ngobrol soal pemecatan dirinya. Ia kesal terhadap AB, ibunya pun sama kesal karena dia pria kulit hitam. Ibu dan anak sama-samanya orang rasis. Setelah itu, Dixon pun pergi. Di malam harinya, ketika Mildred menjemput Robbie, dia melintas dan melihat kobaran api berasal dari ketiga billboard. Setelah hangus terbakar, polisi dan pemadam datang. AB mendatangi Mildred untuk bicara. Sudah kadung kesel dan mengira semua ini adalah tindakan polisi. Mildred tidak ingin bicara dengan AB. Pada pagi hari, saat Dixon bersantai di depan rumah bersama ibunya, ia mendapatkan telepon dari Cedric. Ia bilang William memberikan sebuah surat untuk Dixon. Cuma Cedric melarangnya untuk datang ke sini. Seperti yang kita tahu, Dixon dipecat secara tidak hormat. Jadinya Cedric menyimpan surat itu di meja kerjanya Dixon dulu, biar Dixon sendiri yang mengambilnya. Malam hari tiba, Dixon masuk ke kantor polisi menggunakan kunci serep yang masih ia miliki. Dalam surat tersebut, William menuliskan rasa sayangnya kepada Dixon. Ia yakin Dixon akan menjadi polisi hebat, mungkin saja menjadi detektif. Selama Dixon membaca, ia menggunakan earphone dengan musik full volume. Sementara di seberang, Mildred masuk ke dalam kantornya Red menyiapkan 4 molotov. Sebelum ia melempar ke kantor polisi, Mildred menelpon terlebih dahulu kantor polisi. Karena tidak ada jawaban, Mildred mengira tidak ada orang. Ia pun langsung melempar molotov itu. Selama melempar, Dixon masih nggak sadar. Hingga botol keempat membuat ledakan ia terpental. Kobaran api sudah besar, yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan dia mengambil berkas kasus Angela, dan setelah itu Dixon meloncat keluar sambil melindungi berkas Angela. Berkas itu berhasil diselamatkan. Ia mengorbankan dirinya demi tumpukan kertas tersebut. Untung saja Dixon berhasil diselamatkan oleh James yang kebetulan lewat. Mildred keluar dari kantor. Ia melihat pemandangan memilukan. Meskipun hatinya diselimuti kebencian, namun pengorbanan Dixon mengubah dirinya seketika. Tidak lama dari itu, pemadam kebakaran pun berdatangan. Keesokan paginya, AB berada di tempat, bertanya langsung kepada James dan Mildred. Di sini James mengaku kebetulan melintas bersama Mildred yang akan pergi kencan. Untuk meyakinkan AB, Mildred pun mengiyakan pernyataan James. Singkat cerita, Dixon dirawat di rumah sakit dengan luka bakar yang serius. Dan kebetulan ia satu kamar dengan Red. Red tidak mengenali itu adalah Dixon. Ia menghampiri dan menawarkan segelas jus jeruk. Melihat kebaikan Red dan juga penyesalan dari dalam diri Dixon, ia menangis dan meminta maaf kepada Red telah memukuli dan melemparnya. Red langsung connect. Ia pun kesal dan marah kembali ke tempat tidur. Tapi setelah itu, ia memberikan jus jeruk kepada Dixon. Lalu di rumah Mildred, kedatangan seorang pria yang memasang billboard. Dia adalah Jerome. Jerome mengetahui kalau billboard terbakar. Dia membawakan salinan stiker menawarkan untuk dipasang kembali. Mildred pun setuju memasangnya dan meminta bantuan kepada James. Di malam harinya, beberapa minggu berlalu, di suatu malam Dixon lagi bengong di bar sendirian. Lalu datanglah Danny bersama temannya, duduk di belakang meja Dixon. Nah, di sini nih, Danny membahas sesuatu yang berkaitan dengan Angela. Danny bercerita soal dirinya telah memperkaos seseorang sebelum dibakar. Dixon yang mendengarnya seperti tidak asing. Ia keluar bar, melihat plat nomor mobil Danny, lalu kembali lagi duduk. Danny yang sadar selama percakapan ia didengarkan oleh Dixon. Ia memandangi Dixon, sedangkan Dixon tahu dirinya sudah dicurigai. Dixon pun memberanikan diri duduk di depan Danny. Dixon kayak orang yang udah kenal dengan Danny ngobrol gitu. Dan akhirnya Dixon menunjukkan trik sulap padahal ia ingin mencakar Danny. Danny yang gak terima, dia langsung memukuli Dixon. Dixon kembali ke rumah dengan keadaan parah.
ibunya yang melihat histeris. Dixon langsung ke kamar mandi, mengambil sebuah tabung kecil untuk memasukkan kulitnya Dani dan menulis plat nomor mobil Dani. Keesokan harinya, Dixon menemui Mildred. Dia menceritakan kejadian semalam, dan juga Dixon telah memberikan sampel DNA ke polisi untuk diperiksa. Singkat cerita, hasil lab dan pemeriksaan Dani selesai, tapi hasilnya mengecewakan karena Dani bukanlah pelaku pembunuhan Angela. Abe bilang Dani saat kejadian tidak ada di Amerika. Dani sedang bertugas di Timur Tengah. Ternyata Dani adalah seorang tentara. Dixon pulang ke rumah melihat ibunya sedang tidur. Dixon sambil memegang shotgun miliknya menelpon Mildred mengatakan hasil pemeriksaan Dani telah selesai dan kesimpulannya Dani bukanlah pelaku pembunuhan Angela. Mendengar hal ini, Mildred kecewa dan menangis. Tapi Dixon telah memeriksa nomor plat mobil Dani. Ia tinggal di Idaho. Kata Mildred, ini aneh. Dia akan ke sana sendirian untuk mengecek. Dixon yang gak mau tinggal diam ikut bersamanya. Mereka berdua pun pergi, membawa perbekalan dan juga senjata shotgun. Saat di perjalanan, mereka canggung. Mildred membuka obrolan dengan mengaku kalau yang membakar kantor polisi adalah dirinya. Dixon yang mendengar itu, dia nggak kaget. Memang siapa lagi yang akan melakukan itu? Film pun tamat. Ending yang membagongkan memang. Tapi dari film ini menunjukkan hubungan antara manusia yang kompleks. Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mengajarkan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang selalu hitam putih dan bahwa kemarahan bisa menjadi bahan bakar yang kuat, tetapi juga badai yang merusak bila tidak diarahkan. Karakter seperti Mildred menggambarkan cinta seorang ibu yang berubah menjadi penderitaan dan pemberontakan. Ia begitu cinta pada putrinya dan begitu terluka oleh ketidakpedulian institusi hingga dia berusaha sendiri menarik perhatian lewat 3 billboard. Namun, film ini tidak menggambarkan dia sebagai pahlawan sempurna. Dia juga menyakiti orang lain, bersikap keras, dan pada akhirnya harus bersinggungan dengan konsekuensi emosionalnya. Di sisi lain, karakter seperti polisi Dixon menunjukkan bahwa seseorang yang penuh kekeliruan, rajin berbuat salah, bias, dan mudah tersinggung masih memiliki kapasitas untuk berubah. Untuk menghadapi rasa malu dan tanggung jawab, film ini mengajak kita merenungkan bahwa kadang kita membenci sistem, kadang kita membenci orangnya, dan kadang-kadang yang kita butuhkan bukan pembalasan, melainkan keberanian untuk tetap memiliki kemanusiaan di tengah kekerasan, ketidakadilan, dan kekosongan moral. Pesan paling dalam yang muncul dalam dunia yang penuh luka dan kegagalan, kita punya pilihan antara membiarkan kemarahan mematikan hati kita atau membiarkannya mendorong kita untuk membawa terang. Sekecil apapun dan meski keadilan mungkin tak selalu datang, kita tak boleh berhenti berharap, sebab harapan itu sendiri adalah api yang jika dipelihara bisa mencerahkan kegelapan terdalam. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.